Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa semuanya, kembali lagi bersama saya Helmi Ajis. Kini saya kembali hadir dalam laporan Learning Journal. Kali ini kita akan membahas dua hal yang saling terhubung. Pertama tentang RPS Perkuliahan Teknik Reportase dan Investigasi Berita. Dan yang kedua, pada minggu kemarin kami menjalankan kuliah secara daring dan sedikit membahas tentang aksi demonstrasi di Indonesia pada tanggal 25, 26, 27 hingga 28 Agustus tahun 2025. Mari kita lihat kawan-kawan, bagaimana dunia akademik dan dinamika sosial berjalan berdampingan. Baik pemirsa sekalian, dalam RPS mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita, mahasiswa diarahkan untuk memahami mulai dari dasar-dasar reportase, teknik wawancara, kode etik jurnalistik, hingga jurnalisme data dan investigasi. Tujuannya jelas, mahasiswa tidak hanya tahu teori, tapi juga bisa dalam menjalankannya atau dalam mempraktikannya. Setiap minggu ada tugas learning journal, yaitu membuat laporan bergaya reporter tentang topik perkuliahan terkini. Jadi, dari awal kita sudah dibiasakan untuk berpikir seperti wartawan, yakni mengamati, mencari fakta, lalu menyajikannya dengan runtut. Baik, pemirsa sekalian, pada awal perkuliahan, Pak Adi membuka dengan pertanyaan bagaimana tanggapan pemirsa ataupun kawan-kawan mengenai demo yang akhir-akhir ini terjadi. Dan kami para mahasiswa pun, sebagian dari kami, sudah banyak yang menjawab. Dan ketika saya ditanya, saya belum menjawabnya karena mic saya mati dan susah dinyalakan. Nah, jadi kawan-kawan sekalian, mengenai demo akhir-akhir ini yang terjadi, bagi saya, ini adalah suara rakyat. Suara rakyat ketika banyak kecerobohan ataupun kelalaian yang dikerjakan oleh para aparat ataupun Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, dari sekian demo yang beruntutan, yang berawal dari keresahan masyarakat karena tunjangan gaji DPR yang terlampau tinggi, terus dari pajak-pajak rakyat yang terus dinaikkan, dan kebijakan-kebijakan yang tidak memihak pada rakyat. Nah, pada saat itulah rakyat mulai bersuara, mahasiswa mulai turun ke jalan, dan para buruh pun menuntut haknya untuk ditegakkan. Nah, dari sekian serangkaian yang terjadi, banyak peristiwa-peristiwa yang mungkin sangat menyayat hati kita sebagai warga Indonesia, yang dimana banyak korban berguguran hingga banyak yang gugur. Salah satunya adalah almarhum Afan Kurniawan. Di sini masyarakat semakin kecewa, semakin marah dengan kebijakan maupun aparat yang ada di negara plus 62. Sehingga dimulailah aksi penjarahan, dimulailah aksi penyerangan terhadap Mabes Polri dan Makobrimob yang ada di Kuitang. Nah, kawan-kawan sekalian, dari serangkaian aktivitas yang terjadi, disinilah dapat kita simpulkan bahwa seharusnya rakyat, aparat, dan DPRD ataupun pemegang kekuasaan seharusnya bergandengan tangan, saling mendengarkan dan tetap menjaga keseimbangan ataupun kedamaian dan kedaulatan negara. Mungkin cukup itu tanggapan saya tentang demo. Dan yang terakhir, ketika kita mengkaitkan mata kuliah dengan peristiwa demo, adalah laboratorium nyata dan banyak hal yang bisa kita pelajari. Yang pertama, mungkin jika kita kaitkan dengan teknik reportase dan investigasi, kita akan mempelajari bagaimana
cara reportase secara langsung. Bagaimana reporter mengumpulkan fakta dari lokasi, mewawancarai narasumber, dan menjaga sikap profesional. Yang kedua, investigasi, yakni menggali lebih dalam, misalnya apa alasan sebenarnya buruh menolak outsourcing, siapa aktor yang mempengaruhi kebijakan upah, dan permasalahan yang lainnya. Kita harus melakukan investigasi sebagai orang yang netral, tanpa memihak salah satu pihak. Yang ketiga adalah etika jurnalistik, yakni bagaimana meliput tanpa memprovokasi, menjaga keberimbangan berita, dan tetap mematuhi kode etik pers. Yang keempat adalah jurnalisme data, yakni memanfaatkan data upah, angka PHK, dan kebijakan pemerintah untuk mendukung laporan yang kita sediakan. Nah, pemirsa sekalian, dengan demikian yang dapat saya simpulkan mengenai RPS, teknik reportase dan investigasi berita. Mahasiswa tidak hanya membaca teori di kelas, tapi juga bisa mengamati fenomena nyata untuk diolah menjadi karya jurnalistik yang kritis. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.